illa bisabri. Nah, ini kata beliau. Karena sesungguhnya ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan kesabaran. Insyaallah. Karena orang yang menuntut ilmu itu, sebagaimana kata para ulama, ikhwan sekalian, orang yang menuntut ilmu itu ada 3 jenis ya. Ada tiga karakter orang dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ada yang menuntut ilmu, dia belajar karena ingin jadi seorang yang alim, yang berilmu, yang memang benar-benar menguasai ilmu tersebut. Ada juga orang yang orang yang menuntut ilmu hanya ingin jadi mutsaqaf yang tadi itu. Mutsaqaf, hanya sekedar mengumpulkan wawasan saja supaya ketika bicara dengan orang nyambung. Begitu kan? Orang berbicara masalah balaghah misalnya, dia juga bisa ikut nimbrung begitu. Artinya bisa mau memberikan sedikit kata dua kata ya. Jadi bisa mengimbangi pembicaraan lah. Ada tujuannya seperti itu. Jadi yang pertama, tujuannya belajar, ingin jadi orang yang berilmu, yang memang ilmunya itu kokoh, atau cuma jadi sekadar mutsaqaf saja. Yang penting anak tahu. Supaya begitu orang bercerita anak bisa ikut nimbrung di pembicaraan itu. Atau yang ketiga ya, dia belajar tapi hanya menuntut ilmu, hanya sekedar ingin menjadi seorang yang penikmat ilmu saja. Penikmat ilmu. Jadi datang ke majelis ilmu ya karena daripada di rumah ya kan. Artinya tidak ada tujuan di dalam belajar. Orang seperti ini hanya penikmat ilmu saja kata para ulama. Hanya menjadi penikmat ilmu. Ada yang seperti itu. Ini sekedar penikmat ilmu, tidak mau belajar. Allahu Akbar. Baik, kemudian kata beliau, maka hendaknya dari ketiga kategori ini usahakan insya Allah kita berada pada kategori yang pertama ini. Jadi orang yang berilmu, yang alim, yang memang betul-betul menguasai ilmu yang kita pelajari. Baik, sekarang sarana yang keberapa, yang kesekian kali. Kalau alam yang ke-6. Nah, alhamdulillah berarti antum tulis yang ke-6. Sarana menuntut ilmu yang ke-6 kata beliau hafizahullah taala, wa inna min asbabi tahsilil ilmi, dan diantara sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu kata beliau al-ishtighala bi kutubis salafi, yaitu menyibukkan diri dengan kitab-kitab para ulama salaf. Menyibukkan diri dengan kitab-kitab ulama salaf. Wal i'rabu an ghairiha minal kutubi, dan berpaling dari kitab-kitab yang lain. Maksudnya kitab-kitab yang bukan ditulis oleh ulama-ulama salaf, hanya ditulis oleh ulama-ulama yang mutaakhirin, seperti itu. Allati tashghalu wa la tufidu, yang mana kitab-kitab tersebut hanya menyibukkan dan tidak bermanfaat, kata beliau. Jadi hendaknya seorang penuntut ilmu itu menyibukkan dirinya dengan kitab-kitab para ulama salaf ya. Bukan menyibukkan dengan kitab-kitab ulama yang kontemporer, yang mutaakhirin. Kata beliau, la syakka anna kutubas salafi mu'ilat bi kulli khairin. Tidak diragukan lagi kata beliau bahwasanya kitab-kitab para ulama salaf itu dipenuhi oleh seluruh kebaikan, kata beliau. Terisi oleh seluruh kebaikan. Wala yuslihu akhir hadhil ummati illa ma aslah awwalaha, dan tidak ada sesuatu yang bisa memperbaiki generasi akhir dari umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki generasi awalnya, kata beliau. Wa ma aslaha awwala hadhil ummati huwa ma dawwanahu as-salafu fi kutubihim, dan yang telah memperbaiki generasi awal dari umat ini adalah apa yang telah ditulis oleh para salaf di dalam kitab-kitab mereka. Kata beliau.
Yang tulis panjang nih, kawan. Tidak, ada di perekam. Kita kirim-kirim. Iya, perekam. So, berapa tuh? Kalau tambah dengan ini paling so 16 lebih 16 apa tuh? Bar. Kita mau rubah ulang soalnya tertulis di atas itu lagi dan dapat ulang. Kesan. Apa rumahnya ini? Pak Putang kan? Yang siapa? Tahu itu dia cerita. Tahu sendiri kan. Bisa cari satu buat Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwasanya kitab-kitab para ulama salaf itu dipenuhi atau terisi ya, dipenuhi dengan seluruh kebaikan, dengan segala kebaikan. Ya. Dan tidak ada yang bisa memperbaiki generasi akhir dari umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki generasi awalnya. Dan yang telah memperbaiki generasi awal dari umat ini, kata beliau, adalah apa yang telah ditulis oleh para salaf di dalam kitab-kitab mereka. Fayan bagi ala talabatil ilmi an yashtagilu bi kutubis salafi. Maka selayaknya bagi penuntut ilmu ya, itu untuk menyibukkan dirinya dengan kitab-kitab ulama salaf. Wa an la yaltafitu ilal kutubi al-mu'asirati. Nah, dan hendaknya dia tidak menoleh dulu ya. Maksudnya bukan berarti tidak mempelajari ya, tapi jangan dulu menoleh kepada, jangan dulu pergi balia di kitab-kitab ulama yang kontemporer. Nah, mu'asirah ya, yang modern. Kitab-kitab yang ulama yang ditulis oleh ulama kontemporer. Allati tashghalu talibal ilmi an waqtihi. Nah, yang mana kitab-kitab tersebut notabene ya, banyak di antara kitab-kitab tersebut justru membuat sibuk para penuntut ilmu dari waktunya menuntut ilmu ya. Maksudnya waktunya hanya terbuang sia-sia mempelajari kitab-kitab yang kontemporer. Wa tudayyi'u waqtahu katsiran, dan hal itu justru akan menyia-nyiakan atau membuang-buang waktunya. Seperti itu kata beliau. Ba'du talabatil ilmi innama yuhibbuna al-musannafati al-mutaakhirata. Nah, tidak dipungkiri kata beliau bahasanya sebagian para penuntut ilmu itu ya, dia hanya suka dengan karya-karya atau buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama yang mutaakhir, ulama-ulama yang kontemporer. Wa yatrukunal kutuba al-mutaqaddimata. Sementara mereka meninggalkan kitab-kitab para ulama mutaqaddimin, yang ulama-ulama salaf. Wa yahrisuna 'alal kutubi al-mutaakhirati ya. Namun mereka sangat antusias ya, hanya semangat saja dalam membahas atau membaca kitab-kitab ulama mutaakhirin. Wa qad yafutuhum fi dzalika khairun katsirun ya.
maka orang-orang seperti ini kata beliau hanya serius, hanya semangat membaca kitab-kitabnya para ulama yang sekarang-sekarang ini, maka akan terluput dari mereka kebaikan yang banyak. Kemudian kata beliau, ana la aqulu ya, inna talibal ilmi la yaqra ya, fi al-kutubil al-mutaakhirati. Nah, kata beliau, saya tidak lagi mengatakan bahwasanya penuntut ilmu itu jangan membaca kitab-kitab ulama yang mutaakhirin. Ya, maksud beliau bukan melarang para penuntut ilmu membaca kitab-kitab para ulama yang mutaakhirin ya. Kata beliau tidak seperti itu. Wa inna ma aqulu, namun maksud saya kata beliau ya, maksud saya innahu layan bagi an yashtagila nafsahu bil kutubil mutaakhirati. Kata beliau, maksud saya ya, tidak selayaknya bagi penuntut ilmu untuk menyibukkan dirinya dengan kitab-kitab ulama yang mutaakhir, ulama-ulama kontemporer. Wa inna ma yakunu syughluhu wa amruhu wa hammuhu, kata beliau, akan tetapi ya, hendaknya kesibukannya, urusannya dan perhatiannya itu huwal ishtighalu bi kutubis salafis shalih ridwanullahi alaihim, yaitu sibuk ya, menyibukkan dirinya dengan kitab-kitab para ulama salaf ya, para salafus saleh ridwanullahi alaihim. Amma kutubul al-mutaakhirina, nah, amma kutubul mutaakhirina, adapun kitab-kitabnya para ulama-ulama yang mutaakhir, kata beliau, fayantaqi minha al-jayyidah. Ini kata beliau, maka pilihlah ya, seleksilah di antara kitab-kitab ini mana yang paling baik, seperti itu kata beliau. Karena memang tidak dibungkiri kata para ulama, ini kalau sering buku saya itu sering disebutkan, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama mutaakhir itu banyak ya, banyak. Dan dari sekian banyak kitab-kitab itu tidak semua bagus. Ada yang memang kitabnya bagus, ada yang hanya sekedar bacaan saja. Seperti itu, yang atau tidak cocok kita membangun keilmuan di kitab itu, seperti itu. Maka kata beliau di sini, fayantaqi ya, maka selayaknya bagi penuntut ilmu memilih kitab-kitab ulama yang mutaakhirin ini, di antara kitab-kitab yang banyak ini dia pilih mana yang paling baik. Al-jayyidah. Fa innal jayyida minha qalilun ain. Karena yang baik di antara kitab-kitab ulama mutaakhirin ini sedikit. Sedikit. Ini kata beliau. Beliau ini ulama mutaakhirin, tapi ini pengakuan beliau. Ya tidak serta merta ya seperti orang sekarang ya. Apa namanya, justru dia meninggikan dirinya di atas para ulama-ulama salaf. Ini beliau ulama besar, tapi justru beliau banyak mengarang kitab. Tapi ya, kata beliau, di antara kitab-kitab ulama mutakhirin termasuk beliau ya, banyak yang tidak baik, yang tidak bagus. Sedikit di antaranya yang baik. Hanya sedikit. Wala yastaqil, kata beliau, wala yastaqil bihi katsiran, dan jangan banyak menyibukkan diri dengannya. Maksudnya dengan kitab-kitab yang tidak baik ini. Wa innama yaktafi minhu bi an yaqra'a ma yanfa'uhu ya. Nah, ini akan tetapi ya, hendaknya seorang penuntut ilmu hanya mencukupkan dirinya saja untuk membaca apa-apa yang bisa memberikan manfaat baginya, yang bermanfaat baginya. Wa yufiduhu. Nah, ini sama. Hendaknya dia membaca kitab-kitab yang bisa memberikan faedah ya, kepadanya. Wa yuhassinuhu fi dinihi, kitab-kitab yang bisa membentenginya di dalam agamanya. Wa amma tahsiluhu lil ilmi ya, adapun ya, ketika dia ingin mempelajari atau untuk mendapatkan sebuah ilmu yang kokoh, kata beliau, washtighaluhu bil ilmi, adapun kesibukannya dengan ilmu, kata beliau, fa inna ma yakunu bishtighali bi kutubis salafi as-salihi ridwanullahi alaihim. Seperti itu. Adapun proses menuntut ilmunya untuk mendapatkan ilmu yang kokoh, kemudian kesibukannya di dalam menuntut ilmu itu hendaknya dia sibuk dengan kitab-kitabnya para ulama salaf ridwanullahi alaihim. Jadi buku itu ada dua ya. Buku itu ada buku dirosah, ada buku yang ghairu dirosah.
atau non dirosa. Kalau non dirosa ini bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ghairu dirosa ya. Ada yang kitab dirosa, kitab yang memang digunakan untuk belajar. Seperti itu, memang digunakan untuk membangun keilmuan di kitab itu. Ada yang kitab yang ghairu dirosa yang cuma sekadar kitab bacaan saja. Nah, ini maksud beliau, jangan menyibukkan diri dengan kitab yang kedua ini, ghairu dirosa ini. Cuman bacaan-bacaan saja, tidak ada guna. Kemudian kata beliau yang ketujuh, wa inna min wasail tahsilil ilmi i'mal ad-dhihni fahman wa hifdhan. Nah, ini juga penting, yaitu sarana menuntut ilmu yang berikut kata beliau, yaitu menggunakan akal pikiran ya di dalam memahami pelajaran dan menghafalnya. Nah, ini kata beliau, menggunakan akal pikiran di dalam memahami dan menghafal setiap pelajaran yang disampaikan atau yang dipelajari. Wa hadzal amru qad faqadahu talabatul ilmi fi hadzal waqti al-mu'asiri kata beliau. Dan perkara ini kata beliau, yaitu menggunakan akal pikiran dalam memahami dan menghafal pelajaran, itu telah hilang ya, telah hilang pada para penuntut ilmu di waktu sekarang ini kata beliau. Ya, sudah hilang. Fa inna najidu anna katsiran min talabatil ilmi al-yawma qad attalu adhanahum. Nah, sesungguhnya ya kita temui kebanyakan para penuntut ilmu di zaman sekarang ini yang mereka itu attalu ya, tidak memfungsikan akal pikiran mereka di dalam memahami dan menghafal ilmu. Jadi hanya sekedar datang, terima, tulis, baru lewat, lagi hilang. Artinya dia tidak gunakan akal pikirannya dalam memahami dan menghafal. Karena ilmu itu harus dipahami dan juga harus dihafal. Wa'tamadu alal awraqi. Ini kata beliau ya. Namun para penuntut ilmu di zaman sekarang kata beliau ya, banyak mereka hanya mengandalkan kertas saja. Hanya banyak mengandalkan kertas-kertas alal awraq ya. Fahum katsiran ma yahduruna al halaqati ya. Maka para penuntut ilmu ini seringkali mereka datang ya menghadiri majelis ilmu, lakinnahum qalla mayastafiduna ya. Akan tetapi sedikit sekali mereka yang mendapatkan faedah. Ini kata beliau. Li'annal wahida minhum idza hadara al-halaqata lam yusgil dhihnahu bima yasma'u. Kenapa? Karena kata beliau, sebagian para penuntut ilmu itu ketika dia datang ke majelis ilmu dia tidak menyibukkan pikirannya untuk memahami apa yang dia dengar. Innama yusgilu qalamahu fayaktubu fil awraqi. Dia hanya menyibukkan pulpennya untuk menulis di lembaran-lembaran kertas. Jadi hanya sibuk menulis saja ya, bukan berarti menulis ini ya, memang ilmu harus ditulis. Nanti akan dijelaskan di sini kata beliau ya. Dia hanya datang sibuk menulis saja ya. Summa idzan taha minha nasiyaha ya. Kemudian setelah dia selesai tulis ya, setelah selesai pulang dari majelis ilmu al-halaqah itu kata beliau, dia lupakan apa yang dia tulis itu ya. Kalau Ustaz Abu Sofia bilang piring terbang ya, piring terbang sampai di rumah dia buang ke sana di sebelah. Liyantakila ila darsi ghadan ya. Jadi dia lupakan itu, dia buang polso mau pindah poli ila darsi ghadan untuk berpindah kepada pelajaran yang besok hari. Apa poli yang belajar akan besok ini ya. Wah kata begitu seterusnya kata beliau. Belajar, tulis, cuma sibuk menulis, sampai di rumah dia tidak murojaah, dia tidak mudzakarah, cuma langsung tulis, persiapan lagi untuk belajar besok. Dia kasih siap, ini pelajaran besok sebentar di tas supaya tidak lupa membawa. Nah, cuma begitu seterusnya. Dia tulis dapat lupa, tidak pernah dibuka-buka, tidak pernah di murojaah. Wah kata beliau. Nah, ini wala yuraji'u ma fi hadzal awraqi ya, tanpa memurojaah. Tanpa memurojaah apa yang ada di kertas tersebut. Nah, kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.